Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hukum acara PTUN sebagai salah satu prasyarat ujian tengah semester pada semester 6 kali ini. Hukum PTUN saya akan jelaskan dari mulai pengertiannya, kemudian ada fungsi dan tujuan PTUN, kemudian dasar hukum PTUN, kemudian pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, objek PTUN, perbedaan hukum acara PTUN dan hukum acara perdata, serta yang terakhir alur dan proses persidangan dalam acara PTUN. Yang pertama yaitu tentang pengertian PTUN atau kita sebut Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau kita belajar tentang hukum formal, maka hukum formal adalah mengatur bagaimana cara beracara dalam suatu pengadilan. Maka secara singkat, hukum peradilan tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara bersengketa di peradilan tata usaha negara. Kemudian ada tujuan dan fungsi PTUN. Tujuan dari PTUN yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat atau masyarakat yang bersumber dari hak-hak individu. Adapun fungsinya yaitu untuk sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah, dalam hal ini pejabat atau badan atau pejabat tata usaha negara, dengan rakyat, yaitu orang atau badan hukum perdata, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Selanjutnya, dasar hukum dari PTUN. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri diantaranya mengakui hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan negara, kemudian pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. PTUN sendiri dikeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 yang telah mengalami perubahan kedua kalinya. Dari pertama kali Undang-Undang tentang PTUN dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, kemudian di perubahan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Lalu yang menjadi dasar hukum dari PTUN selain dari undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, juga Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang selanjutnya yaitu jurisprudensi, kemudian praktek administrasi negara atau yang kita kenal sebagai hukum kebiasaan, dan yang terakhir doktrin atau pendapat para ahli hukum. Selanjutnya yang ketiga yaitu pihak-pihak dalam hukum acara PTUN. Pihak-pihak dalam hukum acara PTUN yaitu terdiri dari dua, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak penggugat di perkara pengadilan PTUN adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Selanjutnya yang disebut pihak tergugat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangnya yang digugat oleh badan hukum perdata tadi. Selain itu, pihak tergugat dalam PTUN adalah instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusannya di dalam bidang pemerintah yang diatur berdasarkan undang-undang. Salah satu contohnya adalah instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden, kemudian ada badan-badan hukum privat yang memiliki maksud melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, apa yang disebut objek PTUN adalah keputusan tata usaha negara itu sendiri, atau yang disebut keputusan tata usaha negara yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya yaitu perbedaan antara hukum acara tata usaha negara dengan hukum acara perdata. Yang pertama yaitu mengenai objek gugatan ya. Dalam hukum acara perdata, objek gugatannya yaitu perbuatan melawan hukum dan prestasi, sedangkan dalam hukum acara PTUN ini yang menjadi objek gugatan yaitu sengketa tentang keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Selanjutnya di dalam subjeknya, kalau di dalam PTUN ini adalah antara masyarakat versus dengan
pejabat pemerintah, maka pejabat pemerintah tidak mungkin menjadi selaku penggugat. Kemudian kalau di dalam objeknya, ya ini treatment dari hakim sendiri. Di dalam hukum PT UN ini ada perbedaan, yaitu hakim bersifat aktif, berbeda dengan proses peradilan di hukum perdata pada umumnya, yaitu ditandai dengan adanya proses dismissal, yaitu kewajiban hakim untuk membantu masyarakat atau penggugat melengkapi kekurangan gugatannya. Yang terakhir yaitu tentang alur dan proses persidangan dalam acara Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu terdiri dari dua, ada upaya administratif dan upaya gugatan. Untuk gugatannya, untuk berperkara di peradilan tun pada intinya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan administrasi di kemaritraan, kemudian dismissal prosedur yang kita sebutkan tadi oleh Ketua PT UN, kemudian pemeriksaan persiapan yang selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan persidangan atau pokok perkara. Dalam persidangan tersebut seperti pengadilan pada umumnya, yaitu akan disampaikan pembacaan gugatan, pembacaan jawaban. Jawaban tersebut yang diajukan oleh tergugat dapat berupa alternatif seperti eksepsi, replik maupun duplik. Dan juga mendengarkan keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli maupun pengakuan dari para pihak. Dan yang terakhir nanti adalah terbit putusan hakim itu sendiri. Masyarakat pun mampu bisa melakukan banding atas putusan tata usaha negara ini di PT UN yang di Indonesia baru hanya terdiri di 4 kabupaten saja, yaitu di Medan, di Jakarta, di Surabaya, dan di Makassar. Nah, demikianlah video presentasi saya tentang acara PT UN. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.